Dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah tempat pada tahun pembuangan lalu. akhir kali ini berada di Brebes, Jawa Tengah. Saat ini kondisinya memprihatinkan dengan tumpukan sampah yang menjulang. Kota Bandung kembali mengalami darurat sampah hingga pemerintah harus mencari berbagai cara untuk menyelesaikan masalah tersebut karena tumpukan Indonesia darurat sampah. Nah, persoalan ini bahkan dibahas khusus oleh Presiden Prabowo di Istana Negara timbunan. Persoalan sampah masih menjadi isu krusial di Inilah TPA Kalibelingi yang ada di Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Setiap harinya menampung sampah 150 ton hingga 200 ton. Setiap hari jutaan orang di Indonesia melakukan aktivitas mulai dari makan, bekerja, berbelanja, hingga berlibur. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang selalu tertinggal, ya, sampah. Padahal sampah bukan hanya kata yang harus dibuang dan disapu. Ia adalah cerminan hidup dari kebiasaan manusia. Bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita mengkonsumsi, serta seberapa peduli kita terhadap lingkungan. Ironisnya, kita tinggal di negeri dengan penyumbang sampah terbanyak kedua di dunia. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2023, jumlah timbunan sampah di Indonesia telah mencapai 68,4 juta ton. Sebanyak 55% sampah organik berupa sisa makanan dan daun atau ranting pohon, disusul dengan sampah anorganik sebesar 30% berupa sampah plastik dan kertas. Pemerintah Indonesia telah berupaya menanggulangi masalah ini melalui berbagai kebijakan, seperti Gerakan Indonesia Bersih, program bank sampah, dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Namun, program-program ini sangat bergantung pada peran aktif masyarakat dalam menerapkannya. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan dimulai dari hal kecil, seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengelola sampah rumah tangga dengan benar, dan menyebarkan kesadaran kepada orang lain. Lingkungan yang bersih bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua. Halo teman-teman, pernahkah kalian berpikir bahwa kemana sih sampah yang kita buang setiap hari? Sampah yang menumpuk bisa mencemari lingkungan loh. Tapi kita bisa mengubahnya loh. Dengan cara memilah dan mengelola sampah dengan cara yang baik dan benar, kita turut menjaga bumi untuk masa depan. Pertama-tama kita kenali jenis sampah dulu. Yang pertama yaitu ada sampah organik, sampah anorganik, dan sampah residu. Yang pertama yaitu ada sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah terurai seperti sayuran, daun kering, maupun sisa makanan. Yang kedua yaitu ada sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang sulit untuk terurai, butuh beberapa tahun untuk menguraikannya, seperti kertas, botol plastik, maupun lainnya. Yang ketiga yaitu ada sampah residu. Sampah residu merupakan jenis sampah yang berbahaya dan beracun, seperti baterai maupun lainnya. Selanjutnya yaitu dampak dari pengelolaan sampah yang tidak tepat. Sampah yang dibuang sembarangan, terutama limbah plastik dan bahan kimia berbahaya, dapat meresap ke dalam tanah dan mencemari unsur hara. Ketika hujan turun, zat beracun dari sampah akan mengalir ke sumber air seperti sungai dan sumur, yang dapat menyebabkan pencemaran air. Pembakaran sampah secara terbuka juga menghasilkan polusi udara berupa gas beracun seperti karbon monoksida dan dioksin yang merusak kualitas udara serta memperparah efek rumah kaca. Yang kedua yaitu dapat meningkatkan gangguan kesehatan. Tempat penumpukan sampah menjadi jarang berkembang biaknya nyamuk, lalat, dan tikus yang dapat menularkan berbagai penyakit seperti demam berdarah, diare, tifus, dan infeksi kulit. Selain itu, paparan udara tercemar dari pembakaran sampah dapat menyebabkan gangguan pernafasan, asma, hingga penyakit kronis lainnya. Ketiga yaitu meningkatkan biaya sosial dan ekonomi. Pengelolaan sampah yang tidak efektif menimbulkan beban ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah. Biaya untuk membersihkan lingkungan, mengobati penyakit akibat sampah, serta memperbaiki ekosistem yang rusak menjadi sangat tinggi. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sih cara memilah sampah yang benar. Siapkan 3 tempat sampah di rumah. Yang pertama, masukkan sampah organik ke tempat sampah organik. Kumpulkan
sampah sisa makanan dan berjauhan di sana. Yang kedua, masukkan sampah anorganik ke tempat sampah anorganik. Ingat, jangan lupa dibersihkan terlebih dahulu sebelum dibuang. Dan yang terakhir, masukkan sampah residu ke tempat sampah residu. Nah, setelah kita pilah, apa sih yang bisa kita lakukan? Sampah organik bisa kita olah menjadi pupuk kompos untuk menumbuhkan tanaman. Sedangkan sampah anorganik yang masih bagus bisa kita daur ulang, atau jika tidak, kita bisa menjualnya ke bank sampah atau mendonasikannya. Nah, bagaimana dengan sampah residu? Jika ada sampah residu, harus kita buang ke tempat pembuangan yang telah disediakan ya. Intinya, jangan pernah membuang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena dapat menyebabkan banjir. Membakar sampah juga jangan dilakukan ya, karena asapnya itu berbahaya untuk kesehatan dan lingkungan. Memilah sampah adalah langkah kecil yang sangat berarti untuk masa depan kita. Mulailah dari diri sendiri terlebih dahulu. Kemudian ajak teman, keluarga, dan orang-orang di sekitar untuk bersama-sama menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Mari kita kelola sampah dengan bijak. Sampahku, tanggung jawabku. Oke, sekarang kita akan tunjukkan cara membuat kursi dari botol plastik bekas. Yuk simak. Pertama, siapkan botol plastik bekas dengan ukuran yang sama. Selanjutnya, potong kecil-kecil sampah plastik maupun kertas. Kemudian, masukkan sampah yang sudah dipotong ke dalam botol. Jika botol sudah penuh, rekatkan botol-botol tersebut dengan lakban. Setelah itu, beri lem pada ujung atas dan bawah botol. Dan yang terakhir, tempelkan papan pada atas dan bawah botol. Nah, hasilnya seperti ini. Dari sampah jadi kursi yang sangat estetik dan serbaguna. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Mulai dari rumah, mulai dari kamu. Jangan lupa follow and share video ini biar makin banyak yang peduli lingkungan. Bye-bye.